Dimanapun kita berada, ketemu siapapun, dalam situasi apapun, kita harus menjadi energi positif. Gini loh teman-teman, Anda nggak perlu belajar leadership yang canggih-canggih, teknik negosiasi, persuasi. Ini semua jurus. Iya. Tenaga dalamnya itu ada di hati kita. Di niat kita yang paling dalam itu apa? Dalam berhubungan sama orang lain, dalam berumah tangga, dalam menjadi ayah, jadi anak, jadi suami, jadi istri, jadi rekan kerja, dari teman sekampung, dari teman ibadah. Itu apa? Bismillah Bapak Is, kita sudah membahas dimensi spiritual, sudah membahas dimensi emosional. Nah yang ketiga nih Pak, yang coba kita kupas tentang dimensi sosial. Ya, banyak orang mungkin memperhatikan dimensi yang lain gitu ya, tapi apa efeknya Pak kalau ini kita abaikan nih, hubungan gitu kan ya dengan orang, mulai dari yang dekat, dari yang jauh. Kenapa ini perlu kita perhatikan juga, dan apa kunci-kuncinya nih Pak supaya kita bisa merawat dimensi ini dengan baik? Ya, di episode sebelumnya sudah saya sampaikan Mas ya, kenapa ini sangat penting. Karena studi 75 tahun di Harvard, studi terlama tentang kebahagiaan sepanjang hayat kita, itu kunci utamanya di hubungan, bukan di karir, bukan di kepintaran kita, bukan di uang kita, bukan yang lain-lain, tapi orang yang bahagia sampai usia 90-an tahun itu, setelah 75 tahun diikuti hidupnya dari mulai mahasiswa sampai umur ada sampai 100 tahun, itu kalau dia memiliki hubungan dekat yang memuaskan. Jadi satisfied relation, di intimate relationship. Bukan sekedar hubungan tapi yang intimate. Jadi Anda nggak punya hubungan baik dengan para follower Anda, nggak masalah sebenarnya. Dengan orang-orang jauh, dengan itu nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau dengan orang dekat, istri, suami, anak, orang-orang sekitar kita yang punya hubungan attachment yang cukup tinggi, ini harus baik. Karena kalau begitu nggak baik, itu sangat mempengaruhi kebahagiaan kita, sangat mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi kesuksesan karir kita, dan hampir semuanya. Ada nggak Pak yang sebaliknya? Maksudnya misalkan dia seorang pembicara, di atas panggung mungkin dielu-elukan gitu ya, di kantor mungkin bawahan menghormati dia, tapi ternyata dengan orang-orang dekat itu malah ada jarak gitu Pak. Sangat banyak Mas. Karena lebih mudah jadi orang baik di luar daripada di dalam. Iya. Ya Mas, kalau di luar cukup dengan pencitraan selesai. Iya, tapi kalau di dalam ini kan dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, dia tahu kita luar dalam dari pagi sampai malam. Itu lebih susah kita pasang topeng. Iya. Jadi lebih susah jadi orang baik dengan orang dalam daripada dengan orang luar kan Mas. Makanya itu yang menentukan ya. Makanya itu menentukan. Nah sekarang kenapa dimensi sosial saya taruh nomor 3 ya. Karena begini, langkah pertama kita harus ngerti dulu kita hidup ini mau apa. Kita mau kemana. Spiritual itu ya. Spiritual. Setelah itu kita punya integritas diri gitu kan. Kita benar-benar mengikuti jalan itu. Nggak cuma tahu saya mau ngapain tapi nggak dilakukan. Itu sumber ketidakdamaian hati kita. Sumber rasa bersalah, sumber gangguan jiwa. Kalau kita tahu tapi nggak kita lakukan. Spiritualitas itu memastikan kita arahnya benar, kompasnya. Baru kemudian emosi itu memastikan kita menjalani itu, eksekusi. Baru setelah Anda beres dengan diri Anda, private victory ini, baru kemudian public victory. Hubungan dengan dengan orang lain, mulai dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Disinilah nanti ilmu-ilmu tentang leadership, tentang negosiasi, persuasi, relationship, parenting, marriage, dan lain-lain. Di sini letaknya Mas. Nah ini kalau kita peres, ya kan? Terus jadi apa ini? Setelah Anda menyelami ribuan buku, saya ikut kursus negosiasi sampai ke Harvard. Apa ukuran kita baik di dimensi ini Pak? Nah ini kan susah Mas. Buku leadership itu ada berapa banyak, benar nggak? Iya. Sampai ada yang spesialis misalnya leadership. Guru saya itu dulu dosen paling populer di Harvard untuk 2 mata kuliah. Mata kuliah Psychology of Happiness sama Psychology of Leadership. Nah, jadi ini sangat penting. Terus kalau Anda peres itu, setelah menyelami kerumitan itu, apa hal paling sederhana tapi paling powerful? Saya menyebutnya needle mover. Itu yang menggerakkan jarum gitu ya. Yang the one thing that change everything.
satu hal yang kalau ada pada diri kita, yang lain tuh relatif beres. Yang paling primer ini. Core of the core-nya itu apa? Relationship. Nah, hasil temuan saya, Mas ya, itu adalah kalau kita memiliki sikap pokoknya sama orang lain itu kita hanya ingin menjadi blessing others. Titik. Memberi manfaat. Dimanapun kita berada, ketemu siapapun, dalam situasi apapun, kita harus menjadi energi positif. Blessing itu kan nggak sekedar ngasih manfaat, tapi juga memberkahi, menjadi berkah. Oke. Buat orang lebih lain. Dalam dari sekedar manfaat. Iya. Kadang-kadang apakah dengan kehadiran kita ini hidup orang lain jadi lebih mudah, lebih indah, lebih nyaman, atau malah jadi ruwet? Nah, saya menyebutnya ada 5 kategori orang dalam hal ini. Mas Sony pasti pernah dengar. Namanya 5 orang ini, ada tipe orang fardu ain, sunnah, mubah, makruh, haram. Iya. Lu dijelasin? Jelasin Pak. Apa aja tuh Pak? Maksudnya gimana tuh? Jadi gini loh teman-teman, Anda nggak perlu belajar leadership yang canggih-canggih, teknik negosiasi, persuasi. Ini semua jurus. Iya. Tenaga dalamnya itu ada di hati kita. Di niat kita yang paling dalam itu apa? Dalam berhubungan sama orang lain, dalam berumah tangga, dalam menjadi ayah, jadi anak, jadi suami, jadi istri, jadi rekan kerja, dari teman sekampung, dari teman ibadah. Itu apa? Ketika kita lihat orang lain tuh kita pikirannya apa? Apakah ini memanfaatkan? Yes. Ataukah tukar-menukar give and take yang sepadan? Transaksional, atau pokoknya Anda ingin ngasih manfaat? Iya. Kalau saya, karena saya berangkatnya dari cinta sama sang pencipta, spiritual tadi ya, maka tugas saya dengan semua ciptaan ini cuma satu, blessing others. Hanya cuman untuk dimanapun saya berada, ketemu siapapun, dalam situasi apapun, sebisa mungkin ngasih manfaat. Jadi adanya kenapa kok kita masih layak hidup di dunia ini, ya supaya ngasih manfaat, supaya direpoti sama orang lain itu. Jadi jangan takut direpoti. Kalau kita masih bisa direpoti oleh orang lain, berarti Allah masih anggap kita masih bermanfaat. Bersyukurlah.